Shalom anak-anak, pada video kali ini Ibu akan beri pembahasan untuk buku 4C, tema 7, subtema yang kedua. Nah, anak-anak siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Dari halaman 111 ada bacaan ya, anak-anak baca terlebih dahulu. Dan anak-anak perhatikan soal nomor 1 adalah menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah alasan Taman Budaya didirikan dan lokasinya. Kemudian di paragraf kedua, pengelolaan dan perawatan taman budaya. Di paragraf ketiga, peran taman budaya. Di paragraf keempat, kegiatan dan aktivitas seni di taman budaya. Paragraf kelima, pengunjung taman budaya. Di paragraf keenam, strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Yaitu ya, pada soal nomor 1 untuk menentukan ide pokoknya. Untuk kata sulitnya, nanti Ibu akan cari kata sulit dari bacaan yang berikutnya, bacaan yang lainnya. Berikutnya di halaman 113, kemarin sudah anak-anak kerjakan. Ibu akan sedikit membahas kembali. Nomor 1, dua benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Nomor 2, dua benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Nomor 3, listrik statis adalah listrik pada suatu benda yang tidak mengalir, dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Nomor 4, mengapa rambut dapat menempel ke permukaan balon yang telah digosokkan ke kain wol? Karena semula permukaan balon itu netral. Setelah digosok ke kain wol terjadi perpindahan muatan, sehingga permukaan balon memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika permukaan balon yang telah digosokkan ini didekatkan ke rambut, rambut akan menempel pada permukaan balon tersebut. Begitu pula yang terjadi jika anak-anak menggunakan penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut. Maka penggaris itu dapat menarik kertas atau potongan kertas atau tisu yang anak-anak dekatkan dengan penggaris. Seperti yang kemarin sudah kita praktekkan ketika di kelas ya anak-anak. Nomor 5, kapan potongan kertas menempel pada penggaris plastik? Jawabannya, kapan potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik akan terlepas, maksudnya ya, pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama-sama menjadi netral sehingga terjadi tolak menolak. Nomor 6, muatan listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif disebut listrik dinamis. Kemudian yang B, benda yang ditekan pada gambar B dinamakan saklar, fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. C, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. D, muatan listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berikutnya untuk muatan PKN di halaman 123. Soal nomor 1, apa nama rumah adat daerah asalmu? Kalau dari Bengkulu, rumah adatnya adalah Bubungan 5. Anak-anak juga perhatikan gambar rumah adat di halaman 121 ya dan 122. Anak-anak pelajari. Nanti akan masuk dalam ulangan. Nah, nomor 2, apakah kamu bangga dengan rumah adat daerah asalmu? Ya, kita harus bangga karena rumah adat menunjukkan bahwa kita memiliki beragam budaya. Rumah adat juga sebagai warisan budaya dan kekayaan bangsa. Rumah adat itu harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Nomor 3, nah, bagaimana sikapmu saat memandu wisata menjelaskan tentang rumah adat? Ya, harus menyimak dan mencatat hal penting tentang rumah adat tersebut. Untuk soal yang bagian B, bagaimana Tony tidak tertarik mendengarkan penjelasan pemandu wisata? Setujukah kamu dengan sikap Tony? Tidak setuju ya, karena jika kita tidak peduli, maka secara perlahan pengetahuan tentang rumah adat akan hilang dan tidak dapat diwariskan ke generasi penerusnya. Nomor 4, apa akibatnya jika setiap warga bersikap seperti Tony? Akibatnya,
tadi pengetahuan terhadap rumah adat akan hilang dan tidak menutup kemungkinan kekayaan rumah adat akan diakui oleh bangsa lain. Beberapa budaya Indonesia ada yang sudah diakui oleh negara lain sebagai kebudayaan mereka. Jadi jangan sampai anak-anak tidak mengetahui kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini ya, anak-anak baca bacaan dari halaman 126. Di paragraf pertama, ide pokoknya adalah tentang pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya. Ada banyak kata sulit di sana. Patung, kebudayaan, mengukir, nenek moyang, suku. Nah, hafalkan kata sulit yang Ibu beri kotak merah saja. Patung artinya tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat, dipahat ya dari batu atau kayu. Mengukir artinya menggores, menoreh, memahat, dan sebagainya. Nah, kemudian di ini paragraf kedua, ide pokoknya adalah penjelasan asal-usul dibuatnya patung Asmat. Kata sulitnya ada bermacam-macam, ada budaya, upacara, rawa, pengabdian, dan kesejahteraan. Nah, kata sulit yang anak-anak hafal ini ya. Upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama. Kemudian di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah pentingnya keberagaman patung Asmat sebagai warisan budaya. Ada beberapa kata sulit di sana, contohnya zaman, kolonial, primitif, museum ya. Museum itu adalah gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum seperti peninggalan sejarah. Itu yang museum ya. Nah, berikutnya di halaman 130 nomor 1, Edo dari Ambon, dia kesulitan ketika bermain angklung. Jika kamu punya teman seperti Edo, apa yang kamu lakukan? Ya jelas akan mengajak Edo belajar memainkan angklung bersama-sama. Yang kedua, bagaimana sikapmu? Apakah sikap Dayu mencerminkan upaya pelestarian kesenian daerah? Ya, tidak, karena dia membeda-bedakan antara kesenian satu dengan kesenian lainnya. Yang nomor 3, jika kamu siswa SD Pertiwi, sikap apa yang kamu lakukan untuk memeriahkan acara tersebut? Ya, kamu harusnya ikut berpartisipasi, mengisi acara, dan juga mempromosikan, mengajak orang untuk datang berkunjung. Yang keempat, mengapa kita perlu melestarikan budaya agar kesenian itu tetap lestari dari generasi ke generasi berikutnya, tidak punah ya. Nah, berikutnya Ibu akan bahas latihan soal subtema 2 nomor 1. Makna kata budaya bisa ditemukan di A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 2, makna kata keragaman adalah hal beragam, atau C, perihal beragam-ragam ya. Jadi itu ada 2 jawabannya ya anak-anak ya. Nomor 3, informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah Reog Ponorogo merupakan kesenian khas Ponorogo atau Jawa Timur. Nomor 4, membaca teks dengan seksama, kemudian mencari kata sulit dalam teks. Nomor 5, ide pokok dan ringkasannya. Ide pokoknya adalah keragaman budaya di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ringkasannya, keragaman budaya di Indonesia telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Keragaman budaya tersebut antara lain senjata tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional, dan tari tradisional. Penetapan tersebut menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Muatan IPA nomor 1, listrik statis terjadi karena muatan listrik yang tidak mengalir pada suatu benda. Nomor 2, pada percobaan listrik statis,
Komang menggunakan balon dan kain wol. Permukaan balon digosok ke kain wol lalu didekatkan ke rambut dan rambut tampak terangkat. Hal ini disebabkan karena muatan negatif pada permukaan balon lebih banyak. Nomor 3, dua muatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika tidak sejenis akan tarik-menarik. Nomor 4, tuliskan perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik. Yang pertama, blender, listrik menjadi energi gerak. Setrika, listrik menjadi energi panas. Gitar, energi listrik dan gerak menjadi energi bunyi. Televisi dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nomor 5, bagaimana lampu di rumahmu dapat menyala karena ada aliran listrik dinamis. Energi listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melewati lampu sehingga lampu dapat menyala. Nomor 1, muatan SPDP, skema yang merupakan garis horizontal atau garis mendatar adalah C. Nomor 2, formasi penari tersebut adalah A segitiga. Nomor 3, pola lantai dapat dilakukan jika tarian dilakukan secara berkelompok ya. Kalau sendiri tidak bisa ya anak-anak. 4, buatlah skema pola lantai. Gerak yang dilalui penari dengan ketentuan berikut. Yang pertama, penari bergerak membentuk diagonal. Nah, ini pola lantai diagonal ya anak-anak. Yang B, penari bergerak membentuk garis lurus ke depan. Ini garis lurus ke depan atau kita sebut garis horizontal. Kemudian berbentuk searah jarum jam. Ini berbentuk lingkaran. Nomor 5, buatlah skema formasi pola lantai untuk 6 orang penari. Ya, 6 orang penari diibaratkan A, B, C, D, E, dan F dengan bentuk yang pertama zigzag. Nah, ini gambarnya ya. Ada 6 orang penari dengan bentuk pola lantai zigzag A, B, C, D, E, F. Kemudian dengan bentuk lingkaran dengan 6 orang penari dan 2 garis vertikal ini ya dengan 6 orang penari. Berikutnya nomor 1, nama rumah adat dan asal daerah pada gambar adalah A, rumah Honai dari Papua. Kemudian nomor 2, rumah adat dan asal provinsinya yang tepat adalah B, rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Nomor 3, rumah adat suatu daerah disesuaikan dengan aktivitas atau kegiatannya. Bisa juga dengan lingkungan alamnya. Contoh di Kalimantan, rumah yang dibuat berbentuk rumah panggung supaya menghindarkan mereka dari banjir dan juga binatang buas yang ada di sana. Karena Kalimantan itu daerahnya masih banyak terdapat hutan. Nomor 4, contoh pakaian adat misalnya Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Contoh pakaian adat antara lain Bundo Kaduang dan Ulos ya. Kalau Bundo Kaduang itu dari Sumatera Barat dan kalau Ulos itu dari Sumatera Utara. Kemudian tuliskan 3 nama pakaian adat beserta keunikannya. Nah, ini ada banyak kemarin anak-anak hafalkan nama pakaian adat yang sudah kita bahas kemarin ya. Ulos dari Sumatera Utara, Bundo Kaduang dari Sumatera Barat. Kemudian kita pakaian adat kebaya dari Jawa Tengah, kemudian baju bodo kemarin dari Sulawesi Selatan, kemudian pakaian adat ewer dari Papua Barat, kemudian apalagi kemarin ya, baju cele itu dari Maluku ya. Nah, jadi tidak usah semua anak-anak hafalkan. Lihat kembali catatan yang kemarin. Untuk muatan PKN nomor 1, mendengarkan pemandu saat berkunjung ke salah satu anjungan rumah adat merupakan salah satu usaha C, pelestarian rumah adat. Nomor 2, berikut aktivitas yang menunjukkan pelestarian rumah adat adalah A, memperkenalkan rumah adat asal daerah pada teman.
Nomor 3, bangga menggunakan kebaya pada peringatan Hari Kartini merupakan usaha untuk melestarikan pakaian adat. Nomor 4, contoh kegiatan yang menunjukkan usaha pelestarian tarian adat, mengenakan mempelajari tarian adat, kemudian memperkenalkan tarian adat ke masyarakat bisa melalui pementasan tari. Nomor 5, saat melakukan studi tur ke Taman Mini Indonesia Indah, Made melihat temannya membuang sampah, sisa makanan di sekitar anjungan rumah adat. Tindakan apa yang sebaiknya Made lakukan dalam upaya pelestarian rumah adat? Nah, yang dilakukan sebaiknya adalah tindakan Made lakukan upaya mengambil sampah milik temannya, kemudian membuang ke tempat sampah. Selain itu, dia juga menasihati temannya supaya tidak membuang sampah sembarangan, ya. Nah, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Anak-anak pelajari kembali catatan dan juga latihan yang sudah dikerjakan. Besok kita akan penilaian tema 7 subtema 2. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.